Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Voice of Life edisi 7 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya, tepat hari libur. Tapi gak kerasa hari liburnya karena tiap hari di rumah ya. Ya, libur work from home. Work from home, itu dia. Dan hari ini Stay at home, saya tadi agak kaget ketemu Pak Doni. Biasanya wajah beliau tuh cute gitu ya. Hari ini cowok banget ya. Request istri katanya Pak. Selamat pagi Bu Wiwin kalau mendengarkan. Iya, atau karena terlalu lama pakai masker? Enggak, di rumah enggak pakai masker. Oke, baik. Pak Doni pagi hari ini ingin berbagi dengan kekasih Tuhan tentang pelayanan generasi. Silakan Pak Doni. Ya, mari kasih Tuhan sebelum kita mulai kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat semua kasih sayang dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di masa-masa tersulit dalam kehidupan kami, malam-malam tergelap dalam kehidupan kami, badai-badai terbesar dalam hidup kami, biarlah Tuhan Engkau hadir, Engkau seperti Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Engkau ada di dalam perahu kehidupan kami, sehingga berapapun besar badai, berapapun gelap malam, berapapun ribut tofan badai, kami percaya bahwa segala sesuatu pasti akan baik-baik saja. Oleh sebab itu belajar kami menaruh kehidupan kami, menenangkan hidup kami dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan hari ini kembali lagi kami akan merenungkan kebagian firman-Mu, dan biarlah ini menjadi sebuah kekuatan bagi kami, menjadi sebuah perenungan bagi kami, menjadi sebuah jawaban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin. Ya, seperti kebanyakan dari pendeta katanya hari ini jadi banyak yang jadi tele-evangelis katanya, sebab jadi online gitu ya. Kami beberapa waktu yang lalu membuat semacam Zoom meeting gitu ya. Dan waktu kami buat Zoom meeting, kami bicara soal generasi milenial. Sebab salah satu kesulitan terbesar kami sebagai seorang pelayan Tuhan, pelayan muda adalah berkomunikasi kepada mereka yang seringkali jauh lebih gap umurnya begitu cukup panjang gitu ya. Pada mereka yang berusia 20 tahun. Milenial itu adalah mereka yang lahir di antara tahun 80 sampai tahun 2000 mungkin. Jadi hari ini mereka berusia sekitar 30 tahun, 20 tahun. Saya milenial awal ya. Oh, Bapak milenial awal ya. Bukannya kita ini kolonial ya. Enggak lah. Enggak ya? Saya generasi X. Generasi X akhir. Generasi X akhir. Ya. Jadi generasi Y itu ada sebutan generasi X tahun 60 sampai tahun 80, generasi Y tahun 80 sampai tahun 2000, sekarang generasi Z tahun 2000 sampai 2020. Nah, kemungkinan besar dengan ada pandemi ini ada berbagai macam, mungkin akan terjadi perubahan generasi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ya generasi milenial khususnya adalah generasi anak-anak usia 20, 30, anak-anak belasan akhir jadi SMA, kuliah, masuk dalam pekerjaan, berbeda dengan kita. Dan dalam perbincangan kami adalah memang mereka akan menjadi berbeda sebab memang generasinya berbeda. Tetapi generasi ini berbeda, generasi X dengan generasi Y, generasi milenial itu berbeda sebab memang terjadi sebuah pergeseran persoalan budaya. Saya percaya bahwa nomor satu ada culture issue, masalah budaya. Anak-anak tahun 60-80 seperti kita adalah anak-anak yang lahir dari orang tua, baby boomer istilahnya, lahir dari orang tua di antara keluarga yang mengalami sebuah kesulitan dalam kehidupan. Hari itu ada pergolakan politik, ada pergolakan ekonomi, ada pergolakan yang banyak. Sebab misalnya bangsa kita baru merdeka, kestabilan politik belum terlalu baik, baru mulai mencoba memasuki kestabilan politik, ekonomi juga dengan peristiwa malari juga barusan terjadi, sehingga terjadi banyak pergolakan. Sehingga bagi generasi X tahun 60 sampai 80, baby boomers tahun 60-80 yang lahir tahun 60 sampai 80 adalah generasi-generasi yang dibangun di atas sebuah kesadaran untuk mencari kestabilan. Sebab bagi kita yang paling penting adalah sesuatu yang stabil.
Sementara mereka yang lahir tahun 80 ke atas, mereka sudah hidup di masa yang memang sudah stabil. Sehingga kestabilan ternyata bukan menjadi sebuah pokok penting bagi mereka. Bagi mereka yang paling penting adalah kebebasan, justru. Kebebasan. Anda lihat berarti ada sebuah perbedaan mendasar. Jadi nomor satu ada perbedaan dalam kestabilan. Bagi kita yang paling penting adalah stabilitas, mencari sesuatu yang pasti, mencari sesuatu yang mapan. Kalau ditanya 1 tambah 1 jawabannya ya 2. Kalau A tambah B, kalau saya buat A, saya buat B, saya buat C, maka hasilnya adalah D. Sesuatu yang pasti. Kita adalah generasi yang menanti dan mencari sebuah kepastian. Kita butuh kepastian karir, kita butuh kepastian ekonomi, kita butuh kepastian segala sesuatu, sehingga kita diajar sedemikian rupa untuk berencana dari depan. Sementara bagi mereka yang lahir masa-masa setelah 80-an, ketika ekonomi sudah lebih stabil, politik sudah lebih stabil, segala sesuatu sudah jadi lebih baik, maka bagi mereka yang lahir di atas tahun 80-an, ternyata bagi mereka yang paling penting bukanlah kestabilan, paling penting adalah kebebasan, paling penting adalah sebuah makna. Bagi mereka yang paling penting adalah, apa ini penting bagi saya atau enggak? Apa ini bermakna bagi saya atau tidak? Apakah ini sesuatu yang cocok bagi saya atau tidak? Sehingga muncul satu generasi yang hari ini mulai terlihat jelas. Sebenarnya pembahasan ini sudah kami bahas 10 tahun yang lalu, 10-an tahun yang lalu, tetapi kita melihat bahwa generasi-generasi hari itu belum terlalu begitu. Namanya posmo, pemikiran posmo. Apa yang penting bagi saya belum tentu penting bagi kamu. Apa yang penting bagi kamu belum tentu penting bagi saya. Apa yang benar bagi kamu belum tentu benar bagi saya. Dan apa yang benar bagi saya belum tentu benar bagi kamu. Nah, itu adalah salah satu ciri generasi posmo. Generasi posmo adalah apa yang benar bagi saya belum tentu benar bagi kamu. Dan itu menjadi sesuatu yang sangat menantang, terutama bagi kita yang berbicara soal sebuah kebenaran. Bagi kita yang bicara tentang kebenaran, Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya, kemudian mereka akan berkata, tetapi kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh berbagai macam keyakinan. Ingat tadi saya berkata, bagi mereka yang penting bukan kestabilan. Bagi mereka yang paling penting adalah kebebasan. Kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam berpercaya, kebebasan dalam menganut sebuah keyakinan. Sehingga bagi mereka yang benar bagi saya, ya belum tentu benar bagi dia. Dan apa yang benar bagi dia belum tentu benar bagi saya. Dan disinilah tantangan yang sebenarnya. Mencoba meyakinkan kepada mereka, generasi milenial ini, bahwa kebenaran itu bersifat mutlak. Sebab bagi mereka, kebenaran itu bersifat subjektif. Tergantung siapa yang melihat, dari sudut mana dia melihat. Sebab ada banyak keragaman, bukan hanya keyakinan. Lawong Kristen aja ada punya banyak pandangan kok gitu ya. Satu ayat bisa dibaca dari sudut yang berbeda-beda. Dan dia bisa berkata, oh ya, benar bagi kamu belum tentu benar bagi saya. Sebab bagi mereka yang paling penting adalah makna. Kita bicara soal kekudusan, ini penting. Buat mereka belum tentu penting gitu. Kenapa belum tentu penting? Jawabannya sederhana, yaitu sebab mereka belum menemukan makna di dalamnya. Jadi sangat penting bagi mereka untuk mengetahui makna. Mereka disuruh percaya tentang kekudusan misalnya, mereka akan bertanya, untuk apa saya kudus? Saya masih ingat waktu kami SMA, saya SMA, diajari aljabar tentang sinus, kosinus, tangen, diajari soal integral. Salah satu teman saya karena pusingnya sin cos tangen, integral ini, integral sampai integral lapis 2, lapis 3. Kemudian ditanya teman saya, ini pentingnya apa Pak? Ditanya pada guru matematika. Ini nanti pentingnya di mana? Pakainya untuk apa? Dan gurunya cuma bisa jawab, ya nanti kalau kalian sudah kuliah dalam fisika terapan, kalian akan pakai. Bahkan waktu kalian mau lulus dalam SMA, nanti kalian sudah akan didapatkan fisika terapan. Integralnya dipakai, sinus kosinus tangennya dipakai.
Tetapi waktu kami belajar mula-mula, kita bingung ngapain pakai cacing satu ini gitu ya. Sudut dari sini, sudut dari situ, segitiga yang kita tahu cuma 3 sisi gitu ya. 3 sisi kok tiba-tiba jadi sangat mumet, sangat memusingkan. Ada sudut-sudutnya, kemudian tiba-tiba gelombang dihitung. Wah, jadi sangat pusing. Dan kita bertanya, ini pentingnya apa? Mereka yang punya cita-cita jadi diplomat mungkin menganggap ini tidak penting gitu ya. Makanya kita suka bilang berbahagialah mereka yang ada di budaya hari itu. Minimal sosial cuma hitung plus minus kali bagi kan gitu. Sementara yang di fisika itu belajar ilmu murni gitu. Dan aduh, pusingnya minta ampun. Satu, mungkin bagi kita adalah kita tidak menemukan makna. Sama, hari ini adalah generasi yang menuntut bukan hanya sebuah pendefinisian belaka, tetapi mereka perlu sebuah penerapan. Untuk apa? Jadi bukan diajar tentang what, apa itu kudus, tetapi sebenarnya yang paling penting bagi mereka adalah mengapa saya harus hidup kudus. Paling penting buat mereka mungkin adalah bukan apa yang harus saya lakukan waktu saat teduh, tapi bagi mereka yang paling penting adalah mengapa saya harus sangat teduh. Dan selama mereka tidak menemukan itu penting, bagi mereka itu tidak menjadi penting. Selama mereka tidak menemukan bahwa itu penting bagi mereka, makna itu bagi mereka, mereka tidak akan menemukan itu penting. Dalam pembahasan kami meeting, satu kali ada satu anak milenial dalam pembahasan tertutup kalau saya tidak salah. Dia bilang, waktu satu kali kami ini, waktu masih remaja pemuda, diajari sama kakak-kakak rohani kami, dikasih khotbah tentang bahwa Pokemon Go bisa atau tidak bisa, dosa atau tidak dosa, gitu ya. Dan dia bilang, saya mau bilang sama kakak-kakak rohani saya hari itu, kata dia bilang, buat saya nggak penting banget kali. Kenapa sih harus dibahas tentang Pokemon Go bisa atau tidak bisa, dosa atau tidak dosa? Buat mereka orang bermain itu bukan persoalan dosa atau tidak dosa, bisa atau tidak bisa. Orang bermain itu karena mereka suka. Dan satu kali ketika mereka bosan, mereka akan meninggalkan permainan itu. Dan saya nyeletuk, zaman saya dulu yang dipersoalin Teletubbies. Teletubbies berpelukan. Kemudian Pokemon juga waktu itu muncul. Orang kemudian mempermasalahkan tanda petir pada Pikachu. Mohon maaf, generasi milenial juga. Kemudian Harry Potter muncul. Kemudian yang dipermasalahkan adalah Harry Potter. Kita orang Kristen mungkin mempermasalahkan banyak hal oleh pendahulu-pendahulu kita, oleh orang-orang kita hari itu yang bagi generasi mereka hari ini tidak menjadi penting. Tantangan orang tua ternyata adalah tantangan untuk menjelaskan kepada mereka, bukan tantangan untuk memberi perintah kepada mereka. Saat teduh dulu ya biasanya katanya dikasih catatan ya, katanya untuk belajar dikasih catatan, kamu harus baca Alkitab pasal ini ada catatannya, ini ada panduannya, ini ada pertanyaannya, kamu harus jawab. Dan dijawab sama salah satu anak milenial. Di zaman saya ya mereka cuma asal jawab, katanya asal sudah jawab dimasukin. Tapi buat mereka that's not important. Itu tidak menjadi penting. Nah, ketika persoalan culture issue ini menjadi berbeda, ternyata community issue-nya pun menjadi berbeda. Masalah komunitas. Karena mereka adalah generasi yang mementingkan apa yang penting bagi mereka. Ternyata mereka membangun sebuah space privasi yang sangat besar. Mereka mementingkan privasi, personal life, seringkali itu sangat mendasar. Ada satu catatan, satu kalimat yang ada satu anak milenial berkata begini, kami ingin diperhatikan waktu kami ingin diperhatikan. Dan kami tidak ingin diperhatikan ketika kami lagi tidak ingin diperhatikan.
Personal life-nya tadi bukan hanya soal apa yang penting bagi kamu belum tentu penting bagi saya, apa yang penting bagi saya belum tentu penting bagi kamu. Tiba-tiba muncul yang namanya komunitas issue, community issue. Jadi bukan hanya culture issue, bukan hanya yang kedua community issue. Jadi mereka merasa kapan kami sebagai kakak-kakak pembina, kakak-kakak rohani harus masuk dalam personal life-mu. Kapan harus tidak? Mereka berkata, tanyalah pada kami. Sebab kami hanya ingin diperhatikan ketika kami ingin diperhatikan. Dan kami tidak ingin diperhatikan ketika kami lagi tidak ingin diperhatikan. Nah, karena space personalnya yang menjadi begitu besar, satu titik kebutuhan akan komunitas menjadi besar bagi mereka. Tetapi komunitas yang mereka masuki hanyalah komunitas yang penting bagi mereka. Jadi tidak semua orang mereka izinkan masuk dalam kehidupan mereka. Makanya saya, pantasan ya. Anak muda itu disuruh orang tua dulu, saya juga nggak terlalu suka. Tapi orang tua, Doni sini. Ayo bilang hai, ayo bilang hormat sama om dan tante. Buat saya ngapain? Saya lagi sendiri dengan kesenangan saya lagi di kamar, tiba-tiba dipanggil keluar orang tua. Ayo kenalan, halo say hi. Buat saya, apa pentingnya? Mereka toh tamu, itu teman papa dan mama, bukan teman saya. Tapi karena ya lahir dari generasi X yang lebih masih dengar-dengaran orang tua, ya say hi om, say hi tante, ayo ambil minuman, Doni ambil minuman, disuruh ambil minuman masih mau tak. Anak hari ini disuruh melakukan itu, belum tentu dia akan lakukan. Sebab bagi dia, ya itu balik lagi, itu penting bagi lu orang tua, belum tentu penting bagi saya. Mereka akan menjadi orang yang sangat memilih, sehingga mereka hanya mengizinkan orang-orang yang punya keinginan yang sama, kesenangan yang sama masuk. Oleh sebab itu ternyata pemuritan berubah dari program dan struktur berubah menjadi sharing life, membagi sebuah kehidupan. Program dari sebuah otorisasi, sebuah hierarki orang tua, saya lebih tua dari kamu, saya lebih dulu tahu dari kamu, saya lebih senior dari kamu, berubah menjadi teman. Mereka bukan mencari orang tua yang otoriter, tetapi mereka mencari family yang friendship, keluarga yang bisa berteman dengan mereka. At least keluarga yang bisa memahami mereka. Dan ini menjadi tantangan pemuritan, menjadi sebuah tantangan yang sangat baru, sebuah tantangan yang sangat besar. Pemuritan bukan hanya lagi berlaku pada hari Minggu atau hari ibadah tertentu, tetapi pemuritan menjadi sebuah kehidupan sehari-hari. Mereka butuh diperhatikan ketika bagi mereka itu penting. Mengingat ulang tahun, mungkin bagi mereka itu penting. Anda beri mereka selamat ulang tahun di waktu mereka ingin diperhatikan. Anda akan menjadi orang yang luar biasa bagi mereka. Anda akan menjadi teladan bagi mereka. Ternyata tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan memperhatikan mereka, mungkin bagi kita that's not meaningful, itu tidak terlalu berarti, tapi bagi mereka itu menjadi sesuatu yang berarti. Tahu karakter kesenangan mereka, game kesukaan mereka, itu akan menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Tidak penting bagi kita, tetapi ternyata itu penting bagi mereka. Dan yang ketiga, secara cepat, ternyata bukan hanya soal culture issue, bukan hanya soal community issue. Buat saya yang ketiga, mereka berhadapan dengan curiosity issue, sebuah keingintahuan. Sebab keingintahuan inilah dibentuk dari perspektif mereka yang sangat-sangat berbeda. Mereka dibangun dari sebuah perspektif yang sangat berbeda. Itu yang saya sempat bilang tadi. Interestnya mereka menjadi berbeda. Keingintahuannya mereka menjadi berbeda, tetapi seringkali keingintahuan mereka memang beda dengan Anda dan saya.
Sebab generasi ini menjadi generasi yang sangat vokal. Mereka bisa bertanya pada orang tua, dari mana sih bayi itu lahir? Dan mereka butuh jawaban yang seringkali bisa diterima oleh mereka. Ada anak-anak muda bertanya pada kita, kalau Tuhan itu ada, siapa yang menciptakan Tuhan? Anak saya bahkan bertanya pada saya, anak saya usia 11 tahun, pernah bertanya pada saya, siapa yang menciptakan Tuhan? Dan pusing mumet saya menjelaskan pada anak saya. Saya berkata, Tuhan menjadi Tuhan sebab Dia pemula segala sesuatu. Kalau sampai ada yang menciptakan Tuhan, maka Tuhan itu bukan lagi Tuhan, anak 11 tahun ini, tetapi yang menciptakan Tuhan itulah yang jadi Tuhan. Saya harus menjelaskan ada sebab akibat, tetapi permulaan dari segala sebab, causa prima bahasa teologianya, itulah yang akan disebut Tuhan. Dan bagi dia sukar untuk mengerti. Tapi pertanyaan itu ada. Bagi orang tua mungkin akan menjawab, percaya saja. Tapi buat mereka ada curiosity. Kenapa sih kita harus memberi? Kenapa sih kita harus mengucap syukur? Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang bagi kita, bikin aja, percaya saja. Tapi buat mereka itu nggak penting. Pokoknya sama Tuhan, Dia itu Tuhan. Tapi buat mereka, loh tunggu dulu, saya disuruh percaya sesuatu yang bagi saya belum ketahui. Dan disinilah seringkali menjadi pemisah antar sebuah generasi. Mereka akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sangat aneh, yang mungkin bagi kita nggak pernah pikirkan, atau kita nggak pernah repot-repot untuk memikirkan. Dan anak-anak sekarang kan pertanyaannya banyak ya bagi orang tua. Anak kan ngerti pertanyaannya anak-anak sangat banyak, yang seringkali waktu kita harus jawab pun akan sulit. Waktu anak saya masih kecil, dia tanya kenapa pesawat bisa terbang. Jawaban yang paling gampang adalah karena pesawat punya sayap. Waktu saya bilang karena pesawat punya sayap, dia tanya kenapa pesawat harus punya sayap. Dan saya berkata supaya dia bisa terbang. Dia tanya lagi, iya kalau begitu kenapa pesawat bisa terbang? Pertanyaan yang sangat aneh, tetapi buat kita aneh, tetapi buat mereka itu curiosity-nya mereka, keingintahuan mereka dibentuk dari perspektif mereka. Oleh sebab itu tugas kita menjadi sulit bagi kami yang ada dalam hal rohani, sebab kita harus translating the spiritual to the everyday life. Mentranslasi, memindahkan hal-hal yang spiritual, rohani, menjadi sesuatu yang sangat membumi istilahnya. Saya dikasih tahu, ini loh anak saya. Dia bilang, dia lebih suka pergi ke gereja sana. Kenapa gereja? Iya, sebab lebih enak. Waktu saya dengar khotbah, kenapa sih lebih enak? Dia kasih khotbahnya sangat biasa. Tapi kemudian orang tua jawab, sebab bagi mereka itu lebih mudah dimengerti. Contoh-contoh yang biasa, sangat biasa, tapi buat mereka itu memuaskan curiosity-nya mereka, menjelaskan banyak hal bagi mereka. Buat kita ini sesuatu yang sangat biasa. Makanya ya, kalau kamu orang tua lagi cuci piring, ya bantu orang tua. Buat saya gak terlalu penting lah. Buat saya menjelaskan secara biblikal itu jauh lebih penting. Tapi ternyata buat mereka itu jauh lebih menarik daripada ketika saya menjelaskan secara biblikal. Bagi mereka yang ada dalam akademisi, bagi mereka yang mempelajari Alkitab, apa yang saya ucapkan akan jauh lebih menarik daripada mereka yang memberi contoh sehari-hari. Tapi bagi milenial, anak yang muda, ternyata apa yang orang lain ucapkan yang sederhana itu jauh lebih bisa diterima daripada apa yang saya coba jelaskan. Makanya ada istilah, sebab Bapak menjelaskan terlalu jauh di sorga dan lupa membumi. Gitu ya. Buat mereka butuh sesuatu yang mudah, sesuatu yang bersifat sehari-hari. Topik pacaran menjadi topik yang selalu menarik, topik keluarga menjadi topik yang selalu menarik. Sebab mau tidak mau ketika kita bicara soal pacaran dan keluarga, kita harus memasuki kasus per kasus. Dan ketika kita menjelaskan kasus per kasus, bagi mereka ini menjadi sangat menarik, sebab dijelaskan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi buat saya adalah ada tantangan bagi orang tua
untuk memahami bagi kita yang bukan generasi milenial, untuk memahami generasi ini. Kita punya different culture, kita punya budaya yang berbeda, kita punya cara memandang komunitas yang berbeda, dan kita memiliki cara pandang curiosity, keingintahuan, perspektif yang berbeda, keingintahuan yang berbeda. Oleh sebab itu, semoga kita bisa lebih efektif dalam menasihati anak kita, mengajarkan anak kita, melayani generasi yang ada di bawah kita. Kisah Rasul 13 berkata, Daud melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi zamannya, bagi generasinya. Dan saya percaya bahwa setiap orang punya 3 tanggung jawab secara generasi. Belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, melayani generasinya saat ini, dan mempersiapkan generasi yang akan datang. Kita akan selalu memiliki tugas tanggung jawab yang sama. Belajar dari pengalaman generasi sebelumnya, melayani generasi ini, supaya kita bisa menyiapkan generasi yang akan datang. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, saya juga baru iya juga ya, ada gap generasi yang begitu jauh, dan kadang-kadang itu menjadi tantangan bagi setiap kita untuk memuridkan mereka. Kekasih Tuhan, Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan. Kita bisa berdiskusi bersama. Anda bisa bertanya juga, atau mungkin Anda mau bersaksi berkaitan dengan pelayanan generasi ini. Mungkin Anda dulu makso, pokoknya harus ini, harus begitu. Ternyata memang harus dijelaskan dengan simpel ya, yang seperti yang dikatakan Pak Doni. Kekasih Tuhan, silakan. Kami nantikan Anda di beberapa jalur yang saya buka untuk Anda, dan kami akan kembali sesaat lagi.